Oke, selamat datang di semester kedua bersama saya lagi, Jasmita di Fisika ya. Oke, jadi di semester 2 kali ini, cuman dikit sih fisikanya. Cuman dua apa ya? Iya, cuman nggak salah, tiga. Jadi banyak, nggak jadi dikit. Cuman di sebelum UTS, cuman satu, cuman ini, bab ini, tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti banyak rumus-rumusnya, jadi nanti dicatat ya. Nah, yang pertama bakal dibahas tentang tekanan zat itu. Ada zat tekanan zat itu ada apa aja? Ada tekanan zat padat, terus ada tekanan zat cair ya. Nah, banyak nih tekanan zat cair. Ada yang tekanan hidrostatis, ada hukum Archimedes, terus ada hukum Pascal. Nah, di situ ada tekanan zat gas. Pertama kita masuk dulu ke tekanan zat padat. Di sini aku nggak menuliskan apa ya, pengertiannya. Berarti kalau tekanan itu adalah gaya yang bekerja pada suatu permukaan tertentu. Jadi ingat ya, kalau udah ngomongin tekanan, berarti ngomongin permukaan. Berarti luas satu jatuhnya, bukan volume. Karena di sini misalkan ada kubus nih, kamu ngeliat gambar kubus di sini, kamu jangan nanti ngitung, jangan pakai volumenya si kubus. Karena si tekanan itu cuman ngaruh ke permukaan aja, yang permukaan ketemu permukaan gitu. Karena di sini ada permukaan meja ya, misalnya meja kali ya. Ini meja kayaknya. Permukaan meja ketemu sama permukaannya kubus. Permukaannya kubus kan apa nih? Persegi ya. Nah, berarti nanti kamu pakai luas ininya aja. Luas perseginya aja gitu. Nah, makanya nanti rumus dari tekanan pada zat padat itu rumusnya P sama dengan F per A. Ini rumusnya. Gitu. Walaupun gaya yang diberikan itu misalkan sama, misalkan F-nya itu sama-sama F-nya sama-sama 5. Aku kasih ke sini, aku kasih ke sini. Tapi karena luas permukaannya beda, ini kan beda ya. Yang satu kayak gini, yang satu kayak gini. Tentu luas permukaannya bakal beda, makanya tekanannya bakal beda nanti hasilnya. Gitu. Makanya kalau dari rumus kan P sama dengan F per A. Berarti kalau misalkan F-nya makin besar, P-nya juga akan makin besar. Wait. P-nya tekanannya akan semakin besar. P-nya semakin besar, tapi A-nya akan semakin kecil luasnya. Nah, kalau F-nya kecil, maka P-nya juga akan kecil. A-nya bakal besar. A-nya harus besar. Gitu. Lihat aja rumusnya. Kalau dia berbanding lurus, berarti kalau besar dia ikut besar. Kalau berbanding lurus. Tapi kalau berbanding terbalik nih, ini kan per ya. Seper, berarti terbanding terbalik. Berarti kalau yang satu besar, yang satu kecil. Kalau yang satu kecil, satu besar. Coba dicatat dulu. Nanti kalau udah bilang di WA aja ya. Soalnya aku nggak bisa bolak-balik di chattingnya si itu. Di Mestim. Mestim. Di Meet.
Kalau udah bilang ya Rehan. Sudah belum? Udah, oke. Okay. Next. Tadi kita tekanan zat padat, sekarang kita ke tekanan zat cair. Yang pertama bakal dibahas tentang tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis itu tekanan yang disebabkan oleh zat cair yang diam. Zat cair yang diam sehingga memberikan tekanan ke lingkungan sekitar. Nah, rumusnya ini, tekanan hidrostatis pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Gitu. Rho GH. P-nya itu pH-nya itu tekanan hidrostatis, biasanya pakai apa ya? Pakai ini sih N per meter kuadrat atau enggak pakai Pascal. Pascal sama N per meter kuadrat sama aja. Tapi lebih sering pakai Pascal sih. Terus massa jenisnya itu massa jenis zat cair ya. Berarti nanti misalkan kalau di sini zat cairnya air, pakai zat cairnya, pakai massa jenisnya air. Kalau zat cairnya minyak, pakai massa jenisnya minyak. Kalau zat cairnya air raksa, berarti nanti pakai massa jenisnya raksa. Tuh. Nah, gravitasinya 9,8 meter per second pangkat 2, ini udah konstanta, nggak bisa dirubah-rubah lagi, atau nanti 10 meter per second pangkat 2. Tergantung di soal ya, mau pakainya apa. Tapi biasanya pakai 9,8. Nah, ini coba dicatat dulu nih rumusnya. Satuan yang sering dipakai itu ini Pascal sama kilogram meter pangkat 3. Kalau udah bilang di chat.
kurang H ya di sini ya. H-nya itu aku ketikin aja deh. Atau enggak ya udah nggak apa-apa. H-nya itu adalah kedalaman. Berarti tingginya ini H-nya. Kedalaman. Dari atas ya, bukan dari bawah. Kedalaman. Maksudnya gimana dari atas? Jadi misalkan kalau ada di sini ada wadah gitu ya, ada isinya air. Nah, terus di sini misalkan ada benda di tengah-tengah gitu. Nah, H-nya itu dari atas. Dari atas, ini benda ya. Ini benda, H-nya itu dari sini ke sini nih. Nah, bukan dari benda ini ke bawah, bukan. Gitu, oke? Hitungnya dari atas. Udah. Oke. Nah, ini masih tentang tekanan hidrostatis. Ini sering banget keluar soalnya tentang bejana berhubungan atau biasanya apa ya, pipa U. Kalau di sekolah mungkin ngomongnya pipa U. Ini sama aja kayak bejana berhubungan. Jadi dia itu tuh kayak gini ada dua apa nih namanya, dua zat cair, misalkan yang satu adalah air, yang satu minyak, atau enggak yang satu minyak yang satu raksa, atau yang satu air yang satu raksa, kayak gitu. Ada dua jenis zat cair. Nah, rumusnya sebenarnya sama aja, pakai rumus tekanan hidrostatis yang tadi, berarti P sama dengan rho GH, rumus awalnya. P sama dengan rho kali G dikali H. Cuman karena di sini ada dua zat cair ya. Ada yang satu air di sini contohnya, yang satu air, yang satu minyak. Makanya di sini ada dua nilai P. Ada dua nilai tekanan hidrostatis. Punyanya air sama punyanya minyak. Makanya nanti dibuat persamaan. P1 sama dengan P2 atau enggak P-nya tekanan hidrostatisnya air sama dengan tekanan hidrostatisnya minyak gitu. Nah, tingginya H-nya ini ya. Lihat batasnya yang beda sendiri aja. Ini kan kuning nih, ada batas sama biru. Nah, ini ditarik garis lurus aja. Kanan atau enggak ke kiri. Gitu. Jadi nanti bisa nih, misalkan kalau mau mau ditanya itu H1-nya, berarti nanti pakai rumus yang ini aja. P1 sama dengan P2. Biasanya sih yang ditanya salah satu aja. H1-nya atau enggak H2-nya atau enggak rho 1-nya berapa, rho 2-nya berapa. Nah, biasanya juga ini G itu tinggal dicoret nih. Si G. Karena G nilainya sama kan? Sama-sama 9,8 atau enggak 10. Makanya nanti rumusnya bakal jadi kayak gini. Rho 1 sama dengan salah. Sama dengan rho 1 dikali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Gitu. G-nya kemana? G-nya hilang karena sama. Kalau pembagian kan misalnya 10 bagi 10 kan sama dengan 1 ya. Hilang gitu. Sama dengan 1. Gitu. Oke? Dicatat dulu. Rumus dasar ini, tekanan hidrostatis, rho GH. Biasanya kalau soal pipa U gini makainya air sama minyak sih.
Biasanya pakai zat-zat cair yang dia nggak bisa bersatu, biar kelihatan bedanya. Jadi nggak mungkin si air sama raksa. Kalau nggak ngerti tanya ya Rehan ya. Tanya di chat. Kalau nggak bisa ngomong, nggak bisa, speakernya nggak bisa. Udah belum? Dikit lagi ya, nih. Kalau udah bilang ya. Udah, oke, next. Sekarang masuk ke hukum tekanan zat cair yang kedua. Hukum yang kedua itu ada hukum Archimedes. Jadi Archimedes itu menjelaskan tentang intinya itu gaya ke atas. Gaya ke atas maksudnya gimana? Gaya apung gitu lah ya. Jadi kalau berenang gitu kan kita suka ngapung. Nah itu dijelasinnya pakai hukum Archimedes. Tuh. Si Archimedes tuh bilang zat cair akan memberikan gaya angkat terhadap suatu benda yang bernilai sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Tuh. Nah, rumusnya ini yang FA ini gaya ke atas. Gaya atas FA sama dengan rho dari massa jenis dari zat cairnya dikali volume bendanya dikali G-nya. Gitu. G-nya sama aja 10 atau 9 kali 9,8. Zat cairnya nanti bisa beda-beda, bisa air, bisa minyak gitu ya, atau enggak bisa air laut, kan beda juga tuh kan massa jenisnya sama air biasa. Ini rumusnya. Nah, ini rumus yang lainnya, FA sama dengan berat di udara dikurang berat di zat cair. Bisa dipakai keduanya. Misalkan yang ditanya adalah berapakah massa jenis dari zat cairnya dengan volume benda atau enggak kayak apa ya? Pokoknya ini bisa digunain. Kiri kanan mau si FA dicampurin maksudnya kalau misalkan mau nyari W dari FA yang sebelah kiri bisa. Nah, misalkan ditanya berapakah W udaranya, berapakah berat benda di udara, berarti kan cari dulu FA dari ini ya. FA sama dengan rho cair kali V dikali G. Nanti ketemu FA-nya, misalkan FA-nya 10. Nih ketemunya. Habis itu W cairnya itu misalkan berat bendanya di zat cairnya itu misalkan 5 gitu kan ya. Berarti nanti W udaranya tinggal 10 tambah 5 gitu kan ya. Jadi 15.
bisa digabung-gabungin rumusnya. Dicatat dulu aja rumus-rumusnya. Belum kebayang emang soalnya, nanti habisnya ada latihan soal. Nah, nanti hukum Archimedes tuh ada 3 kurang lebih jenisnya, karena tadi nggak semua benda itu bisa mengapung di zat cair yang sama. Misalkan ada apa ya namanya, ada botol sama ada pensil, belum tentu botol dan pensil ini bisa mengapung di air gitu. Ada yang mengapung, bahkan ada sampai ada yang tenggelam, ada yang di tengah-tengah, gitu ya. Kalau udah bilang ya, Rehan. Sudah belum, Rehan? Udah. Oke, next. Nah, ini untuk yang tadi aku bilang, nggak semua benda itu dia bisa yang namanya apa namanya tadi? Ngapung gitu ya. Ada benda-benda yang melayang di tengah-tengah gitu, dia terombang-ambing. Ada yang tenggelam. Ada yang benar-benar tenggelam. Nah, ini
kenapa dia bisa mengapung, kenapa dia bisa melayang, kenapa dia bisa tenggelam gitu. Kalau dia mengapung itu tuh karena massa jenis bendanya itu dia lebih ringan dari massa jenis zat cairnya, sedangkan untuk yang melayang dia massa jenis bendanya itu sama dengan massa jenis zat cairnya. Di sini rho-nya nih. Rho mana rho-nya? Ini rho. Terus kalau untuk yang tenggelam, massa jenis bendanya itu dia akan lebih berat daripada massa jenis zat cairnya. Jadi yang ngebuat dia mengapung, melayang, atau tenggelam kita bisa lihat dari massa jenisnya aja gitu. Dilogikain aja, kalau misalkan dia lebih berat ya berarti dia tenggelam, kalau sama berarti melayang, kalau lebih ringan ya berarti dia ngapung. Sebenarnya gampang, ya nggak sih? Untuk rumusnya sebenarnya sama aja. Untuk rumusnya sama aja, pakai rho GH semua. Cuman beda di volumenya aja. Di sini karena yang mengapung ya, kita lihat yang mengapung karena volumenya itu cuman setengah nih yang tercelup. Nggak semuanya beda ya sama yang melayang. Melayang kan semuanya nih, semuanya dia bendanya nih kecelup ke dalam benda cairnya. Yang tenggelam apalagi, pasti dia tenggelam semua kan. Nah, kita cuman menghitung yang tercelupnya saja. Itu makanya nanti di sini pakainya V2 nih. Tuh. Jadi misalkan volume benda yang tercelupnya itu 10. Ya udah, berarti nanti kita masukin V-nya di sini 10. Padahal harusnya volumenya nggak 10, misalkan harusnya volumenya 20 gitu. Tapi karena yang kecelup cuma setengahnya atau seperempatnya atau seberapanya, kita pakai yang tercelupnya aja. Kalau ini kan misalkan volumenya sama dengan 20 ya, yang melayang. Ya udah, berarti pas dimasukin ke rumus, kita pakai V-nya yang sama dengan 20. Yang tenggelam juga kayak gitu, misalkan V-nya sama dengan 20, pas dimasukin ke rumus, berarti V-nya dimasukin adalah 20. Gitu. Jadi ingat, V-nya bukan V keseluruhan benda, tapi V yang tercelup ke dalam benda cair. Biasanya yang tricky di mengapung, karena nggak semuanya tercelup. Kalau melayang sama tenggelam udah pasti pakai volume benda keseluruhan. Ada tricky nih, hati-hati di mengapung. Asik tricky. Aslinya adalah sedikit menjebak, bener gak? Iya betul. Sedikit menjebak. Dicatat dulu aja, karena ini pasti sering banget nih keluar nih di ulangan nih. Jelaskan perbedaan antara mengapung, melayang, dan tenggelam. Wah, panik. Padahal mah gampang, cuman lihat ro-nya doang. Ntar kalau udah seperti biasa, di chat aja. Ini aku pantengin nih chatnya.
Dikit lagi. Oke. Okay. Roda bilang. Sudah. Udah, oke. Okay. Tadi udah apa aja nih ya? Udah Archimedes, terus udah hidrostatis, sekarang ke hukum Pascal. Nah, hukum Pascal tuh bilang tentang tekanan yang diberikan zat cair pada ruang tertutup akan diteruskan ke tiap titik dalam fluida dan bejana. Salah satu contohnya adalah seperti ini. Apa ini? Pompa hidrolik. Ini yang buat apa ya? Kalau di bengkel atau enggak di tempat cuci mobil kan suka cuci mobil tuh suka ada yang sampai ke atas kan, dia diangkat ke atas buat nyuci mesin bawah, bagian bawah mobil. Nah, itu dia pakai prinsip ini, pakai pipa hidrolik. Cuman perbandingan aja sebenarnya gampang. F1 dibanding A1 sama dengan F2 dibanding A2. Ini F satunya mana? Misalkan FA ini sama dengan F1 ya, atau enggak FA dia aku ganti di sini. FA dibanding A1 AA sama dengan FB dibanding AB. Itu. Untuk F ini sebenarnya apa nih? Tadi rumus apa ya? P biasa kan ya? Rumus P biasa kan? P bentar. P sama dengan F per A kan? Ini rumus biasa. Cuma dibandingin aja P1 banding P2 gitu. Ini rumus perbandingannya. Dicatat dulu. Terus kalau misalkan kamu mau ngasih misalkan yang FA itu mau yang luas penampangnya lebih kecil itu boleh. Mau FA-nya yang luas penampangnya lebih besar itu boleh. Yang mana aja. Yang penting kamu tahu FA-nya di mana, A-nya di mana, FB-nya di mana, A-nya di mana, AB-nya di mana gitu.
Sudah? Udah. Oke. Okay. Nah, sekarang ke tekanan gas. Oke. Okay. Ke tekanan gas, sebenarnya ini nggak ada ininya sih. Tekanan gas itu biasanya cuman ngukur tekanan udara aja gitu ya. Terus nama alatnya biasanya barometer atau manometer. Tapi biasanya lebih digunakan dengan barometer untuk mengukur tekanan pada ketinggian berapa gitu misalkan. Nah, diketahui kalau misalkan tekanan udara tuh besarnya kalau dihitung-hitung ya, tekanan udara tuh besarnya sebesar ini, 1,013 dikali 10 pangkat 5 Pascal sama dengan 1 atmosfer atau ATM. Atmosfer dan ATM itu sama. Ini ATM ini. Atmosfer dan ATM itu sama dengan 1 bar gitu. Nah, 1 ATM itu biasanya diminta konversi ke CMHG. Jadi 1 ATM itu sama dengan 76 cm Hg. Itu. Nah, ini ada rumus mengukur ketinggian dengan barometer. H-nya itu sama dengan, berarti tinggi ya, H-nya itu tinggi tempatnya itu sama dengan 76 cm Hg dikurang tekanan yang terbaca pada barometer. Jadi ada alat, oh tekanannya sekian nih, misalnya tekanannya 250 bar. Nanti dimasukin P-nya 250 bar gitu. Nanti dikali 100 meter. Ketemu deh H-nya berapa. Oke. Kalau udah bilang ya.
Kesu Norebang. Dah. Oke. Ini ada soal. Dikerjain dulu. Nanti kalau udah tulis jawabannya di chat. Aku sholat dulu ya bentar. Oke.
Berapa kok udah delete? Oke, kita hitung ya. Apa nih? 78.125 Pascal. Oke. Sebuah truk memiliki 8 roda berisi 2,5 ton muatan dan akan melintasi jembatan. Luas permukaan bidang sentuh roda dengan permukaan jalan ke seluruhnya itu 400 meter pangkat 2 cm pangkat 2. Berapakah tekanan yang dialami setiap ban? Berarti kalau misalkan seluruhnya itu kan berarti 8 roda semuanya ya. 8 roda semua itu 400, berarti satunya berapa ya? Satu roda gitu kan ya. Berarti kita cari dulu untuk satu roda, luas satu roda. Luas satu roda kan berarti 400 dibagi 8 aja ya. 400 cm pangkat 2 dibagi 8 berarti sama dengan 50 cm pangkat 2. Nah, karena yang ditanya adalah tekanan, berarti tinggal masukin aja rumusnya P sama dengan F per A. Kilogram per wait. Sebentar. 2,5 ton kali 1000 ya. 2.500 bentar ya. Kilogram dikali 10 aja deh. 25.000 dibagi per 50. Jawabannya adalah 500. Enggak. 50 dirubah ke meter pangkat 2. 50 dibagi sentimeter ke ya 2 kali berarti ya. Aku juga belum ngitung. 25.000 dibagi 0,00. Oke. Ini coba aku skip dulu ya bentar ya. Aku coba hitung dulu. Soalnya aku ketemunya aneh 5 juta. Kita skip ke soal selanjutnya dulu aja. Nah, yang ini aja dulu. Nanti kalau udah langsung tulis di di chat. Aku coba menghitung dulu yang tadi.
Yang B, 8 Newton per meter pangkat 2. Oke. Jika massa jenisnya adalah 1000 kg per meter pangkat 3, berarti kalau massa jenis Rho ya, Rho sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3, dan percepatan gravitasinya berarti G. G-nya itu 10 Newton per kilogram. Tekanan hidrostatisnya yang ditanya pH ya. Yang ditanya pH-nya berapa gitu. Berarti kita tinggal masukin aja pH-nya itu rumusnya Rho dikali G dikali H. Rho-nya udah ketahuan 1000, udah sesuai satuannya. G-nya itu 10, gampang nih yang buat soal. Lagi baik dia ngasih G-nya 10. G-nya 10, H-nya nih. Nah, H-nya ingat ya, dari atas nih. Bukan 60, tapi dari atas. Bukan dari bawah. Berarti kita cari selisihnya kan ya. Dari sini ke sini berapa? Caranya adalah 140 dikurang 60. Jawabannya adalah 80 cm. Ingat, kalau jarak, terus tinggi, itu harus dalam meter. Nah, makanya 80 cm dirubah dulu ke meter. Jadi 0,8 meter ya, dibagi 100, bagi 100. Gitu. Jadi 0,8 meter, berarti H-nya dimasukin 0,8. Udah deh, tinggal 1000 dikali 10 dikali 0,8. Jadinya 1000 dikali 8. Jadinya 8000 Newton per meter pangkat 2. Oke, sudah. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku mau bahas yang tadi. Nah, ini kan tadi aku dibagi dulu ya, 80 dibagi berapa nih? 400 dibagi 8. Nah, harusnya dibaginya nanti. Setelah aku hitung-hitung. Oke, sebuah truk memiliki 8 roda yang berisi 2,5 ton muatan dan akan melintasi jembatan. Seluruh permukaan bidang sentuh roda dengan permukaan jalan seluruhnya adalah 400 cm pangkat 2. Berapakah tekanan yang dialami setiap benda? Setiap ban. Berarti nanti kita cari tekanan keseluruhan dulu ya. Cari P totalnya dulu. Berarti kalau P kan P total gitu ya. P totalnya kan F per A. Nah, F-nya itu dari mana? F itu kan sama kayak W ya. Sama kayak beban gitu yang diberikan. Nah, bebannya di sini tuh ada 2,5 ton nih. Tuh, kan W itu rumusnya M kali G. Nah, berarti 2,5 ton itu adalah masanya. Gitu. Karena masih dalam satuan ton, kita rubah dulu ke kilogram. Berarti tinggal dikali 1000. Ya kan? Ya kan? Ya, betul. Tinggal dikali 1000. Berarti 2,5 dikali 1000.
Kenapa 1000? Karena 1 ton itu 1000 kilogram. Kilogram. Nah, kita udah dapat masanya, G-nya kita pakai 10 aja ya, biar gampang. Berarti M-nya 2500 dikali G-nya 10. Berarti ketemunya 25.000 Newton. A-nya? A-nya nih, masih 400 cm. Centimeter pangkat 2. Harus dalam bentuk apa? Meter ya, nggak boleh sentimeter. Berarti kita bagi 10.000, ya kan ya? Karena 2 kali naik terus pangkat 2. Berarti jadinya sekitar 0,04. 0,04 meter pangkat 2. Udah, F-nya udah ada, 25.000 Newton, A-nya udah ada 0,04 tinggal dimasukin. Berarti 25.000 per 0,4. Jawabannya adalah sekitar 652.652.000. Ini untuk 8 Pascal. Ini untuk 8 ban. Berarti untuk satu bannya tinggal dibagi ya. Satu bannya itu 625.000 dibagi 8. Jadi jawabannya adalah 78.125 Pascal. Gitu. Jadi dibaginya di belakang, di terakhir. Ada yang mau ditanyain sebelum next ke soal selanjutnya? Kalau nggak ada, kita next.
Oke, kita cek and recheck. 27,2 atau 27,6? Kita hitung aja ya. Sebuah pipa U diisi dengan minyak dan raksa. Jika ketinggian raksa adalah H1, berarti kita punya H1 di sini sebesar 1,6 cm. Maka tentukanlah ketinggian dari minyak dari H2-nya yang ditanya. Nah, diketahui massa jenis raksa dan air raksa dan minyak berturut-turut. Berarti kalau raksa itu kan 1 ya tadi ya. Berarti Rho 1 sama dengan 13,6 gram per cm pangkat 3. Terus Rho 2-nya itu sebesar 0,8 gram per cm pangkat 3. Ini udah kita nggak usah ubah karena satuannya udah sama nih antara si H dan si Rho. Nah, maksudnya sama gimana? Ini udah pakai senti, ini udah pakai senti. Berarti udah nggak usah dirubah karena nanti bisa dicoret-coret sana sini gitu ya. Oke, berarti kita punya rumus yang tadi ya, masih pakai hidrostatis. Berarti pH 1 sama dengan pH 2. Berarti Rho 1 dikali G dikali H 1 sama dengan Rho 2 dikali G dikali H 2. Nah, tadi karena nilai G selalu sama, selalu konstan, berarti bisa kita coret G-nya. Oke, sampai sini ngerti? Dicoret dulu G-nya. Berarti rumus sisanya adalah Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Karena yang ditanya H2, berarti Rho 2-nya kita pindahin ke sini, ke kiri. Berarti Rho 1 dikali H1 per Rho 2 sama dengan H2. Ya kan ya? Kalau pindah ruas berarti yang tadinya dikali jadi dibagi, yang tadinya dibagi jadi dikali. Berarti tinggal kita masukin Rho 1-nya 13,6. H2-nya berapa ini? 1,6 ya? H1-nya 1,6 dikali 1,6 per Rho 2. Rho 2-nya 0,9. 0,8, sorry. Berarti H berapa nih? H2. 13,6 kali 1,6. Apakah aku salah ngitung? 13,6 dikali 1,6. 21,76. 21,76 per 0,8 sama dengan H2. Dibagi 0,8 berarti 27,2 jawabannya ya. 27,2 cm sama dengan H2. Ini dia. Berarti tinggi dari minyaknya adalah sebesar 27,2 cm. Gitu. Dicatat dulu nih, jawabannya salah. Salah di mana? Siapa nih? Rehan. Catat dulu aja. Kalau salah pokoknya nyatet ya. Ntar kalau udah bilang.
Belum, oke. Apa? Oh itu. Oke. Nanti aku mikir dulu deh di rumah bertapa. Oh, Bangtan Sionondan gitu. Oh, oh gitu kan, jadi mesti berarti ini apa? Dia tuh cuman nggak biaya lagi di kertas ya? Nggak pakai tinta. Enak ya? Tapi papernya bagus. Tapi ini udah cukup, udah maksudnya udah bagus. Oh, tapi pokoknya miss aja yang aku percayakan semua missnya. Iya ya bun, kalau Polaroid mah mohon maaf. Dah. Oke. Next, masih ada, tenang, masih banyak soalnya. Lagi. Yang mana sih? Yang mana? Yang mana? Oh, yang mahal ya? Ayo. Bagus ya. Biar itu awet banget. Awet banget. Iya. Nanti dia aku kasih tahu ya. Ya Allah. Online aja berarti lagi belinya. Udah habis berarti. Kalau cita-cita aku pengen ngoleksi Miniso kan warnanya banyak. Iya, mahal banget jujur. Sama aja kayak ini. Enggak, maksudnya model-model ekspor kan model-model simple. Cewek sih, tas cewek. Iya, enak banget. Tapi tas Miniso yang lain-lain juga bagus-bagus. Punya tasku 80.000 itu awet banget, udah 2 tahun apa. Nih laptop bawa. Tapi nggak ada ininya, nggak ada tempat laptopnya. Nggak. Kan naik motor.
Tidak 안녕하세요. Ini beneran aman. Oh, itu hadirin aja tuh. Ada. Hati Miss. Ya, makasih juga Miss Jel. Sudi Bilim. Rehan. Santuy aja, yang buru-buru. Yang B, Kak. 7.500. Oke. Betul sekali. Yeay. Suka dari Mida. Oke. Bahas ya, walaupun benar. Diketahui, sebuah benda bervolume 0,5 meter pangkat 3. Berarti V-nya nih 0,5 meter pangkat 3. Tercelup seluruhnya. Berarti nanti volume yang dipakai adalah volumenya 0,5. Oke? Karena ada kata-kata tercelup seluruhnya. Ke dalam zat cair yang massa jenisnya Rho, berarti kalau massa jenis. Massa jenisnya itu apa? Tadi 1.500 kilogram per meter pangkat 3. Nah, gravitasinya sama dengan 10 meter per second pangkat 2. Gitu. Maka benda mengalami gaya ke atas sebesar, berarti yang ditanya adalah FA, gaya ke atas. FA-nya sama dengan Rho dikali G dikali V. Rho-nya 1.500. Udah sama ya, apa namanya nih? Satuannya udah kilogram per meter kuadrat, jadi bisa langsung dipakai. G-nya juga udah 10, V-nya juga udah meter pangkat 3, berarti tinggal masukin aja 0,5. Berarti kan 1.500, 10 kali 0,5 kan 5 ya. Berarti 7.500 Newton. Jawabannya yang B. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Sebelum masuk ke soal selanjutnya. 7.500. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita next. Nah. Ini salah.
Udah belum, Rehan? Belum kok, habis ngecas HP. Oke. Belum.
Yang B, Kak, 12,5. Oke, bahas ya. Luas penampang dongkrak hidrolik adalah A1-nya sebesar sekian, 0,04 meter pangkat 2, terus A2-nya 0,1 meter pangkat 2, maka gaya masukan F1-nya itu 5N, maka gaya keluarnya adalah berarti F2 ya, yang ditanya. F2-nya berapa gitu. Nah, berarti pakai rumus aja ya, langsung masukin F per A, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya kita punya 5, berarti yang ditanya apa? F2 ya? Berarti kita cari dulu F2-nya, tinggal dipindahin aja A-nya ke sini. Karena tadinya dibagi, pindah jadi dikali ya. Dikali A2 per A1 sama dengan F2. F1-nya sama dengan 5, A2-nya sama dengan 0,1 per A1. A1-nya 0,04. Tinggal dimasukin aja. F2. Berarti 5 kali 0,1, 0,5 per 0,04 sama dengan F2. Berarti F2-nya sama dengan 12,5 Newton. Jawabannya yang B. Betul sekali. Yeay. Good. Oke. Aduh. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita move on? Ada tidak ya, Robun? Kalau tidak ada, mari kita masuk ke materi selanjutnya. Ini materinya nggak terlalu sulit sih, aku juga nggak terlalu menguasai karena ini biologi banget ya. Mungkin aku akan bahas secara garis besarnya aja. Ini adalah aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Nah ini. Yang pertama ada pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan, terus ada tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Nah, biasanya kalau ngomongin tentang pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan, ada beberapa peristiwa di dalamnya yang secara garis besar aku ambil dari buku. Kayak kalau di buku tuh panjang banget penjelasannya. Tapi sebenarnya hanya ada 4 mekanisme atau peristiwa yang biasanya melibatkan tekanan dan melibatkan tekanan itu. Nah, ada difusi, terus ada osmosis, ada imbibisi, dan terakhir ada transport aktif. Bedanya ini kayaknya ada di sini. Nah, ini apa pengertiannya? Jadi kalau temenan sih sebenarnya difusi, osmosis sama imbibisi itu temenan. Tapi lebih temenan lagi sih difusi sama osmosis. Jadi kalau kita biasa ngomongin difusi, nggak lepas ada osmosis di situ. Gitu. Nah, definisinya apa aja? Kalau untuk difusi, perpindahan zat terlarut nih, lihat ya, ini terlarut. Beda ya, terlarut sama pelarut. Misalnya kita punya gula, dilarutkan dalam air, berarti terlarutnya itu adalah gula, pelarutnya air. Itu beda ya. Nah, perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa atau melalui membran sel. Jadi nggak ngaruh nih mau ada membran sel atau enggak. Udah belajar ya belum ya di biologi membran sel? Harusnya udah ya. Mau ada membran sel, mau nggak ada membran sel, difusi akan tetap berjalan selama adanya perbedaan konsentrasi. Gitu ya. Perbedaan konsentrasi dari zat terlarut. Lihat nih. Konsentrasi. Pokoknya untuk difusi dan osmosis kita akan berbicara tentang perbedaan konsentrasi dari zat terlarut maupun zat pelarut. Gitu. Nah, ini difusi nih.
Ada yang mau ditanyain tentang difusi? Nanti perbedaannya ada di sini sih. Nah, untuk yang osmosis, dia merupakan perpindahan zat pelarut. Nih, beda ya. Yang tadi difusi itu dia zat terlarut, sedangkan untuk osmosis itu merupakan zat pelarut. Tadi, misalkan aku contohkan air gula dikasih air gitu, diaduk, yang terlarut itu adalah gulanya, pelarutnya berarti airnya. Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui membran sel. Membran semi permeable. Jadi kalau difusi itu dia nggak peduli dia mau ada membran selnya atau enggak, tapi kalau di osmosis harus ada yang namanya membrannya. Gitu. Baru dia bisa terjadi perpindahan konsentrasi gitu, perpindahan pelarut di konsentrasi tertentu. Sama-sama dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Tinggi, rendah, tinggi, rendah. Nah, untuk imbibisi itu merupakan peresapan air ke dalam ruang antar sel. Biasanya sel-sel itu masih ada ruangan-ruangannya. Nah, itu butuh tekanan gitu untuk bisa diresap airnya. Entah tekanan dari luar, entah tekanan dari dalam gitu ya. Nah, terus yang kedua ada transport aktif, pemindahan zat melawan gradien konsentrasi. Namanya juga melawan gradien konsentrasi ya. Kata melawan aja di sini udah kesannya berat banget gitu. Makanya dibutuhkan tekanan. Mungkin bisa tekanannya nggak berupa yang kita bayangin kayak fisika gitu loh, yang itu enggak. Misalkan karena biasanya kalau di dalam tubuh manusia itu tekanan di sini tuh berbicara tentang konsentrasi sih biasanya. Tuh, perpindahan konsentrasi. Makanya sebenarnya transport aktif itu juga merupakan salah satu contoh dari difusi sama osmosis sebetulnya. Cuman di buku dimasukin nih si transport aktif gitu. Pasti kalau di dalam tubuh hewan, dalam tubuh manusia, di dalam tubuh tumbuhan, itu biasanya ngomongin tentang konsentrasi. Kalau masalah tekanan. Tapi aku nggak terlalu banyak belajar tentang transport aktif, nanti mungkin bisa dijelasin sama Kak Hasna ya, tentang transport aktif. Setahu aku sih kalau transport aktif itu cuman gimana caranya kita ngerubah makanan yang masuk ke kita tuh jadi energi gitu nggak sih? Nanti kalau aku salah koreksi ya. Nah, butuh ditransport kan ke sistem-sistem tubuh lainnya gitu. Nah, ini merupakan apa sih kayak visualisasi dari difusi dan osmosis. Yang atas nih, yang dua atas ini merupakan yang kiri ya. Gambar atas kiri dua ini tuh merupakan difusi. Sedangkan yang ini merupakan osmosis. Yang tadinya awalnya seperti ini, tadi kan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah ya. Konsentrasi di sini bisa bisa juga dikatakan sebagai banyaknya gitu. Misalkan di sini ada yang merah-merah nih, kita lihat yang di gambar A, yang merah-merah ini misalkan gula gitu kali ya. Misalkan gula di sebelah kiri ini kan ada garis titik-titik. Sebelah kiri ini dia konsentrasinya sangat banyak atau jumlah gulanya tuh sangat banyak. Tapi sedangkan untuk yang di sebelah kanan itu tuh nggak dikit gitu, bahkan sampai nggak ada ini. Nggak ada gula sama sekali di sebelah kanan. Berarti kalau nggak ada gula sama sekali namanya adalah konsentrasi rendah gitu. Nah makanya nanti ketika ada difusi, si gula-gula ini tuh akan berpindah dari konsentrasi rendah ke dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah gitu. Sampai dalam keadaan setimbang. Setimbang maksudnya gimana? Konsentrasinya sama antar kanan sama kiri gitu.
antara yang tadinya ya kiri kanan aja ya kita ngomong ya. Sampai setimbang karena untuk di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh hewan, di dalam tubuh tumbuhan, pokoknya di dalam tubuh makhluk hidup kita itu butuh yang namanya keseimbangan gitu dalam tubuh biar nggak apa ya, biar kita nggak sakit sih gitu intinya. Nah, ini juga untuk ada difusi pada dua larutan sebenarnya sama aja konsepnya dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasinya rendah sampai dalam bentuk setimbang. Gitu ya. Sampai dalam bentuk setimbang. Intinya harus setimbang aja gitu. Nah, untuk yang osmosis kayak gini kurang lebih dari konsentrasi apa ini? Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah juga ya harusnya. Kenapa yang gambarnya begini nih? Nah, sekarang ke tadi di tumbuhan. Sebenarnya di makhluk hidup di manusia juga ada sih untuk osmosis, terus difusi, terus tadi ada apa lagi tuh? Transport aktif. Bahkan di manusia itu transport aktifnya sangat baik, sangat bagus. Sangat seru lah untuk dipelajarin. Nah, untuk yang pada manusia adalah contohnya ada tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Di sebelah kanan ini merupakan gambar dari apa ya? Gambar dari arah jalannya peredaran darah gitu. Ada yang apa nih? Ada yang keluar dari seram bilik kanan, terus masuk ke serambi. Ya itulah ya, aku tidak tahu nih. Tuh. Ada yang ke seluruh tubuh, ada yang cuma ke paru-paru ya. Peredaran darah kecil kan cuma ke paru-paru, peredaran darah besar ke seluruh tubuh. Gitu. Nah, gimana peristiwanya? Pada saat jantung memompa darah, darah itu kan mendapat dorongan ya, sehingga dia mengalir gitu. Ditekan terus, maksudnya jantungnya bekerja jeduk gitu terus kan. Nah, makanya di situ ada tekanan sebenarnya. Biar dia bisa ngalir ke seluruh tubuh. Nah, pada saat darah itu mengalir melalui pembuluh darah, darah itu memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut tekanan darah. Makanya kadang tuh kalau misalkan ada apa sih yang orang katanya pembuluh darahnya pecah gitu ya. Iya, amit-amit, serem sih. Nah, itu tuh karena tekanan darahnya tuh tinggi banget. Kenapa bisa kayak gitu? Mungkin konsentrasi antara yang di dalam pembuluh darah sama yang ada di luar pembuluh darah itu beda tuh konsentrasinya nggak seimbang sehingga membuat berat sebelah akhirnya yang satu pecah gitu. Itu bisa aja terjadi. Itu juga ngaruh juga tuh kalau misalkan sakit kan kita suka diinfus ya. Nah itu kenapa infusnya tuh tanya kalau misalkan terlalu apa gitu nanti bisa pembuluh darahnya malah pecah terus akhirnya nanti yang bahaya nyawa kita. Gitu-gitu. Itu mungkin dipelajarin lagi ya di biologi nih. Ini juga biologi, ini juga biologi. Oke, segitu dari aku. Ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum nanti PPT-nya aku kirim di mana sih di grup seperti biasa. Ada yang mau ditanyain sebelum diakhirin? Ntar dulu aku berhenti rekam dulu.